Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan walaupun dengan banyak keterbatasan. Karena saat ini kesehatan merupakan hal yang harus diutamakan. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti semua materi yang akan disampaikan dalam modul pembelajaran pendidikan Pancasila berikut ini. Kali ini kita akan membahas esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan BPUPKI, namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an, pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk blok historis atau blok nasional bersama demi mencapai kemerdekaan. Mahfud MD menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam bidang politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila sebagai dasar negara inilah telah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. 4 kaidah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Keutuhan bangsa ini baik dari sisi ideologis maupun secara teritori atau kewilayahan. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi negara hukum sekaligus. Kemudian yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang terakhir, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama, sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu. Dan juga Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Lalu, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara?
Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan undang-undang tersebut. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan azas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan undang-undang dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran itu ada pada alinea ke-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Kedudukan yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara Indonesia, baik hukum dasar tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk di dalamnya penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemudian yang terakhir merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, terutama untuk kalian yang lahir pada zaman milenial seperti sekarang ini. Walaupun sekarang teknologi semakin berkembang pesat dan kalian dengan mudah menerima sumber-sumber dari internet dari berbagai negara di seluruh dunia, tapi kalian tidak akan melenceng jauh dari apa norma-norma yang sudah ditetapkan. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan pendekatan yang secara personal atau sumber daya manusia atau human resources. Apa yang dimaksud dengan pendekatan institusional? Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang muaranya berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sementara pengertian untuk pendekatan human resources terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau biasa kita sebut sebagai aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen,
di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang merupakan perwujudan dari aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua sudah memahami bagaimana urgensi dan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugas mandiri yang dikerjakan secara berkelompok, silahkan kalian mendiskusikan tentang kondisi negara Indonesia dewasa ini dilihat dari penyelenggaraan negara. Apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Lalu kalian rumuskan kesimpulan dari hasil diskusi kalian tersebut dan bisa diserahkan kepada saya paling lambat sebelum perkuliahan minggu depan. Dari pembahasan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan undang-undang. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.